Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Karisa sehat selalu. Terima kasih juga kepada tim PJJ SMA 11. Ini suara Bapak jelas nggak, Nak? Jelas, Pak. Oke, Bapak itu kemarin dikabarin jam 8.45 masuknya harusnya sampai 9.30. Tapi ini tadi jam berapa baru selesai ya, jam 9 lewat 5 ya. Artinya ada keterlambatan 20 menit ya. Nah, waktu Bapak terambil 20 menit gitu ya. Jadi nggak apa-apa ini kita tinggal 20 menit. Nanti kita diskusi aja Karisa ya. Kita ambil ngobrol-ngobrol nggak apa ya, karena berdua ya. Iya, Pak. Oke, sebelumnya udah kenal Bapak kan kemarin ke MPLS ya. Iya, Pak. Oke, coba Bapak share screen dulu. Apakah udah terlihat share screennya Bapak Karisa? Sudah kelihatan, Pak. Oke, oke. Kita belajar nanti sama Bapak selama pembelajaran di PJJ ini. Belajar fisika ya nanti sama Bapak ya. Jadi dalam pembelajaran PJJ itu nanti ada kegiatan sinkronus. Ya, sinkronus itu tatap muka seperti ini atau tatap maya, mohon maaf, tatap maya ya melalui daring. Kemudian ada asinkronus. Nanti ada mungkin beberapa penugasan dari Bapak sebagai syarat dari terlaksananya kegiatan PJJ ya. Nah, sebelumnya Karisa pernah belajar ilmu fisika nggak, Nak? Waktu SMP atau kelas 10 sebelumnya? Pernah, Pak, pas kelas 10. Kelas 10 ya. Kemarin di SMA ini ya? Di SMK kemarin ya? Saya kemarin di Man Eh, 2 Man, Kukar. Man 2 Kukar ya? Oh iya, oke. Oke, Karisa, ini kita langsung singkat aja ya karena udah waktunya tinggal sebentar. Kira-kira nih, ini ada 5 pertanyaan nih Karisa, coba dijawab nih Karisa, langsung jawab nih. Nomor satu kenapa, dua kenapa gitu. Mengapa buah tuh jatuhnya selalu ke bawah gitu. Nomor satu, karena gravitasi. Oke, boleh. Nomor dua, mengapa sih kita bisa lihat benda gitu? Kenapa kira-kira Karisa? Nggak apa-apa, jawab aja yang Karisa tahu. Nggak harus bener kok. Halo? Halo Karisa, nggak ada suaranya nak. Oh, Nomor dua kenapa kira-kira? Nggak apa-apa, jawab aja. nomor Kak, 2 Karisa bisa melihat kan? bisa. Iya. Ya, kenapa? Kenapa? Kira-kira kenapa bisa lihat benda? eh, karena kita punya mata, Pak. Oke, lanjut nomor tiga. Nomor 3, eh, nggak tahu, Pak. Pernah naik motor nggak? Pernah. Nah, itu dia bergerak kan? Terus dia berhenti bisa kan? Karisa kan? Iya nggak? Halo Karisa. Tes tes. Oke, kemudian nomor 4 gimana Karisa? Kenapa es bisa cair? Es batu ya. Nggak ada suaranya nak. Bisa Mik. mencair. Kenapa? Kenapa bisa mencair tuh? Karisa suaranya dinyalain aja nggak apa-apa. Ini kan kita berdua aja ya di sini ya. Ya, Teman-temanmu nggak. sudah, Pak. Nah,
Nah, terus kenapa lampu bisa nyala? Ini Bapak yang nggak dengar. Halo, Pak. Tes, tes. Halo, Coba, Pak. coba Karisa bisa diulangin nggak nomor 4 sama 5? Kenapa, Pak? Bisa diulangin nggak nomor 4 sama 5? Nomor 4. Kenapa es bisa mencair? Kenapa lampu bisa menyala? Halo Karisa, dengar suara Bapak karena? Dengar. Oke, kita jawab sama-sama ya. Karisa dengerin ya. Iya, Pak. Oke, tadi nomor 1 kan kenapa buah jatuh ke bawah? Tentunya ada hukum atau gaya gravitasi ya. Gaya gravitasinya bumi. Kemudian nomor 2, mengapa kita bisa melihat? Benar jawaban Karisa tadi, karena kita punya mata gitu ya. Oke, benar. Tetapi di dalam fisika bisa lebih spesifik lagi karena adanya cahaya gitu ya. Kemudian nomor 3, mengapa kendaraan bisa bergerak dan bisa berhenti? Karena kalau bergerak dia diberikan gaya ya. Nah, diberikan gaya maka dia bisa bergerak. Kemudian saat dia berhenti maka gayanya dinolkan atau berhenti. Kemudian mengapa es batu bisa mencair? Ya karena adanya perubahan suhu ya. Kalau misalnya kita minum es, beli es gitu ya, terus ada es batunya, kalau suhunya makin panas di suhu luar atau suhu ruangan itu makin cepat kan mencairnya ya. Kemudian mengapa lampu bisa menyala? Karena adanya listrik gitu ya, ada tenaga listrik atau daya listrik. Oke, kita lanjutkan. Menurut Karisa nih, fisika itu yang mana Karisa? A, B, C atau D? Menurut Karisa. Iya, Pak. C ya, ilmu yang hanya mempelajari benda bergerak. Oke, nanti kita jawab ya. Jadi pilihan Karisa tadi ilmu yang mempelajari benda bergerak ya. Oke, kita punya tujuan pembelajaran hari ini Karisa. Ya, jadi setelah mengikuti pembelajaran hari ini, suara Bapak jelas ya? Halo? Ya, harus Suara Bapak jelas ya, Nak? jelas, Pak. Oke, kalau nggak jelas nanti ngomong ya. Jadi yang pertama supaya murid dapat menjelaskan hakikat dan manfaat ilmu belajar fisika. Kemudian murid dapat menjelaskan konsep besaran dan mengidentifikasi 7 besaran pokok. Kemudian yang ketiga, murid dapat mengklasifikasikan besaran pokok dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini Karisa nanti materinya bisa Bapak share atau Karisa boleh mau catat boleh atau sambil di screenshot juga boleh ya karena nanti di akhir ada penugasan untuk asinkronusnya ya. Nah ini Bapak punya video Karisa. Ini kelihatan nggak videonya? Kelihatan, Pak. Oke tonton sebentar ya, kita tonton sebentar. Suaranya ada nggak? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya, sebentar, sebentar. Oke. Yaitu kumpulan pengetahuan Udah ada suaranya nak? berupa fakta, Sudah, Pak. Kedengeran. prinsip, hukum, rumus, teori, Ya, Bapak ulangi fun. ya.
saat sedang mengendarai motor, kemudian saat pergi membeli buah, dan saat memanggang kue. Ketiganya merupakan contoh nyata dari fisika yang melekat dalam kehidupan. Secara umum, ada 3 hakikat fisika loh, yaitu fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika. Pernah melihat pelangi setelah hujan? Atau mendekatkan paku pada magnet? Atau mencoba mendekatkan magnet pada benda-benda logam? Ketiganya merupakan fakta ilmiah loh, bagian dari fisika sebagai produk, yaitu kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Selanjutnya, fisika sebagai proses, atau juga disebut sebagai a way of investigating, menggambarkan cara pengetahuan diperoleh dan disusun oleh para ilmuwan melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis untuk mendapatkan pengetahuan yang akurat. Fisika bukan hanya tentang memahami hukum-hukum alam, tetapi juga tentang mengembangkan sikap ilmiah yang baik. Pasti di antara kalian pernah bertanya, mengapa ya buah apel itu bisa jatuh dari pohonnya? Atau bagaimana ya cara mengukur kecepatannya? Nah, contoh sikap ingin tahu menjadi bagian dari sikap ilmiah yang dimiliki oleh seorang ilmuwan fisika loh. Itulah fisika sebagai sikap. Ilmu fisika berkembang dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh para ilmuwan yang kemudian menjadi dasar eksperimen hingga terlahirlah hukum fisika. Proses ini disebut sebagai metode ilmiah. Pengetahuan dianggap ilmiah jika memenuhi 4 syarat: objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Untuk bisa melakukan suatu proyek ilmiah, kita memerlukan prosedur atau urutan langkah, atau yang kita kenal dengan langkah metode ilmiah. Mudah kok caranya. Mula-mula kita tentukan terlebih dahulu nih topik yang akan kita teliti. Dari topik yang sudah kita dapat, lalu kita identifikasikan masalahnya untuk kita susun studi pendahuluannya. Dari situlah aku bisa merumuskan masalah atau hipotesis yang berarti dugaan dalam penelitian kita. Setelah itu, barulah rumusan masalah tadi kita uji dalam eksperimen kita. Terakhir, kita akan mendapatkan hasilnya untuk kemudian kita ringkas dan simpulkan penelitian ini. Eits, tidak lupa aku juga menambahkan pemikiran dan masukan untuk penelitian lebih lanjut ya. Ternyata mempelajari fisika ini mempunyai banyak manfaat loh. Buktinya mampu membantu memudahkan manusia dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Misalnya saja nih, saat kepanasan, kamu butuh pendingin ruangan atau AC yang memanfaatkan hukum termodinamika loh. Lalu, penggunaan layar LCD pada pembelajaran yang menggunakan konsep gelombang elektromagnetik. Juga transportasi laut seperti kapal yang menerapkan hukum-hukum fisika tentang fluida dan masih banyak lagi lainnya. Nah, itu tadi pembahasan tentang hakikat fisika. Oh iya, jika kalian ingin request video, tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Dadah! Oke, udah kedengaran tadi suaranya nak ya? Halo Karisa, Iya, Pak. tadi kedengaran suaranya? Kedengaran, Pak. Oke, ini share screen Bapak terlihat ya? Kelihatan, Pak. Oke, jadi coba Karisa boleh di screenshot, boleh dicatat ya. Dengarkan ya. Jadi hakikat ilmu fisika tadi udah dibahas tuh di dalam video tersebut. Jadi intinya adalah fisika itu ilmu yang mempelajari berbagai gejala atau fenomena alam serta hubungannya antara materi, energi, ruang, waktu, dan interaksinya. Nah, jadi kalau menjawab dari pertanyaan tadi ya, yang di sini, jadi jawabannya itu adalah yang mana kira-kira Karisa? B, Pak. Ya, yang B ya. Nah, yang B. Jadi intinya tentang fenomena alam gitu ya.
Kalau untuk poin A, poin C, poin D itu masuk juga nanti kita pelajari di fisika. Namun pada hakikatnya fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena yang terjadi di alam gitu ya. Nah, maka dari itu disebut juga fisika itu nggak cuma tentang rumus. Nah, jadi tadi di video tersebut juga disebutkan ya atau dijelaskan bahwa fisika juga mengamati ya tentang fenomena alam, kemudian menanyakan fenomena alam apa yang terjadi, kemudian mencoba melalui eksperimen ya gitu ya. Kemudian dari hasil percobaan tersebut diukur atau dihitung gitu ya. Kemudian setelah dihitung dianalisis apa sih penyebabnya seperti itu ya. Kenapa sih terjadi petir misalnya seperti itu? Kenapa sih misalnya apa namanya roda bisa berputar gitu ya. Kenapa mobil bisa berjalan dengan mesinnya seperti itu ya. Kemudian terakhir adalah menyimpulkan. Kemudian bagaimana kita bisa tahu ya? Nah, coba lihat. Bayangkan ketika misalnya Karisa melihat teman nih, misalnya melihat teman, lalu temannya Karisa bertanya atau berkata seperti ini. Meja ini panjangnya sekitar 1 meter gitu ya. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah pernyataan tersebut benar? Nah, coba menurut menurut Karisa nih, yang mana? Yang menebak, membandingkan atau mengukur? Diukur. Mengukur ya, benar. Jadi dari perkataan teman Karisa tadi 1 meter gitu ya, supaya kita tahu itu benar apa enggak, maka dari itu kita harus ukur ya. Oke, benar sekali buat Karisa. Terima kasih atas jawabannya. Nah, nanti untuk menjawab materi selanjutnya adalah ini. Kita akan mempelajari fisika sebagai ilmu gitu ya. Fisika itu dibangun berdasarkan bukti ya nak ya. Contoh tadi temannya Karisa bilang ini 1 meter. Oh kita harus membuktikan itu gitu ya. Buktikannya bagaimana? Membuktikannya dengan cara tadi Karisa udah bener nih bilang harus diukur dong gitu ya. Kalau nggak diukur kita kan nggak akan pernah tahu itu bener apa enggak gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, mengapa benda yang dilempar ke atas akhirnya jatuh tadi ya? Nah itu Karisa tadi sudah menjawab ya di awal dan juga video juga tadi sudah menjelaskan. Jadi dari hal tersebut kita dapat mengamati fenomenanya gitu ya. Fenomenanya adalah tadi benda dilempar gitu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan, kenapa dilempar ke atas tapi kok akhirnya jatuhnya tetap ke bawah? Membuat dugaan, kemudian melakukan percobaan, kemudian mengukur dan mengumpulkan datanya, lalu menganalisis data dan menarik kesimpulan. Jadi fisika itu bukan cuma menghafal rumus ya Karisa, kita harus tahu konsepnya gitu ya, konsep dasarnya, fenomena alamnya seperti apa, fenomena kejadiannya seperti apa. Nah, ini Karisa, ini ada menggunakan HP, kemudian ada naik kendaraan, menyalakan lampu, memasak, merasakan panas dan dingin, kemudian menendang bola. Menurut Karisa, mana yang tidak berhubungan dengan fisika? Menurut Karisa, ada 6 tuh, ada 6 kegiatan tuh. Menggunakan HP? Oke, ada lagi? Nggak ada, Pak. Oke, jadi menurut Karisa menggunakan HP ya, yang tidak berhubungan dengan fisika. Oke, kira-kira kenapa Karisa kok misalnya merasakan panas dan dingin itu berhubungan fisika? Kenapa kira-kira? Nggak tahu, Pak. Oke, tapi menurut Karisa itu berhubungan dengan fisika gitu aja ya. Iya. Oke, siap. Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, manfaat mempelajari fisika adalah tadi ya, memahami fenomena alam, memecahkan masalah, kita akan berpikirnya secara kritis dan logis gitu ya. Kenapa ada kritis dan logis di situ? Kritisnya adalah ketika Karisa mencari sumber data, melakukan dugaan, kemudian menganalisis data, menyimpulkan dan lain sebagainya. Kalau untuk logisnya adalah tadi ya, kita berpikirnya secara logika gitu ya. Kok bisa sih benda ini jatuhnya ke bawah gitu ya? Kok bisa sih roda itu berputar gitu ya?
Kemudian yang keempat, melakukan pengukuran dengan tepat, kemudian memahami cara kerja berbagai teknologi, tentunya itu dipelajari dalam fisika dan mengembangkan teknologi baru. Nah, coba Karisa bandingkan. Ini ada dua buah meja ya, kita bayangin ya, Karisa bayangin ada meja A dan B. Meja A itu panjangnya 1 meter, meja B itu 150 cm. Nah, kira-kira mana yang lebih panjang Karisa? Meja A atau meja B? Meja B. Meja B ya. Kenapa nak kira-kira nak? Karena 1 meter panjangnya 100 cm. Oke, jadi kalau 150 cm berarti berapa nak? Satu Iya Pak, koma. berapa? Satu Kalau koma 100. lima meter. Oke, benar ya. Jadi pengetahuan awalnya Karisa sudah sangat bagus. Jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm ya. Maka dari itu panjang meja B. B. Oke, benar. Tadi sudah dijelaskan. Nah, di situ kan nomor satu sudah Karisa jawab, nomor dua juga Karisa sudah jawab. Bagaimana kamu mengetahuinya? Berarti dengan cara mengukur gitu ya. Kemudian mengapa kita menggunakan angka dan satuan gitu ya? Angkanya di situ kalau meja A, angkanya berapa? 1 meter Oke, kalau meja B, angkanya berapa? 150 cm. Oke, kalau untuk angkanya meja A, Karisa menjawabnya satu aja ya. Kemudian meja B 150. Nah, satuannya itu adalah meter dan sentimeternya, nak. Jadi kalau ditanya angkanya mana? Angkanya satu, satuannya yang mana? Meter. Kemudian untuk meja B angkanya mana? 150. Kemudian satuannya adalah sentimeter. Meter. Gitu ya. Jadi perbedaannya angka dan satuan adalah seperti yang Bapak berikan contohnya, gitu ya. Jadi kalau kita menyebutkan suatu hasil pengukuran, kita harus sebutkan angka dan satuannya, gitu ya Karisa ya. Kalau misalnya Bapak bilang nih, panjang meja A 1 kilogram, bener apa enggak? Nah, Salah. salah ya, karena satuannya bukan kilogram, tapi meter. Ya, jadi itu satuannya ya nak ya. Jadi harus tahu, harus paham satuannya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita akan belajar tentang materi besaran ya. Tadi hakikat fisika sudah, sekarang kita besaran. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diberi satuan. Seperti yang contoh sebelumnya, nak. Kalau dibilang panjang meja maka 120 cm atau boleh 1,2 meter. Kemudian massa buku 500 gram ya. Atau boleh 0,5 kilogram, boleh juga. Nanti kita akan belajar tentang satuan internasional. Kemudian waktu belajarnya Karisa berapa? Misalnya 60 menit. Nggak boleh kita bilangnya 60 meter gitu kan, nggak mungkin ya. Kemudian suhu ruangan 28 derajat Celcius. Ingat, Karisa harus ingat hasil pengukuran itu nilai ditambah dengan satuan atau nilai itu berupa angkanya, kemudian disebutkan juga satuannya. Kira-kira nih nak, apakah semua besaran itu sama menurut Karisa? Beda. Beda, benar. Kemudian dari empat tersebut, apakah semuanya dapat diukur dengan alat yang sama? Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya. Kalau panjang biasanya pakai apa tuh ngukurnya? Pakai meter. Meteran atau penggaris ya. Ya. Kemudian kalau massa buku diukur pakai apa? Pakai timbangan. Oke, timbangan atau kalau dalam bahasa fisikanya boleh disebut neraca, boleh juga. Kemudian kalau waktu diukur dengan apa? Jam. Jam atau stopwatch juga boleh ya. Kemudian kalau suhu, Termometer. oke benar. Terima kasih Karisa.
Nah, kita akan hari ini akan belajar besaran pokok ya yang sudah Bapak sebutkan tadi di contoh baik di video maupun di slide Bapak sebelumnya. Ada yang namanya besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya itu udah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bisa diturunkan dari besaran lain. Jadi dia udah tetapan Karisa. Jadi intinya besaran pokok itu adalah besaran yang sudah ditetapkan gitu ya. Besaran pokok itu ada berapa? Ada 7 nak ya. Ada panjang. Tadi panjang itu misalnya di panjang sebuah benda, bisa meja, bisa kursi, bisa apapun lah ya. Kemudian ada waktu gitu ya, ada massa, ada suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya dan jumlah zat. Ini ada 7. Udah 7 ini udah paten ya, nggak bisa dirubah-rubah lagi, nggak bisa ditambahin lagi Karisa ya. Nah, kemudian dari 7 besaran pokok ini dia punya satuan internasional Karisa. Ini boleh di screenshot ya Karisa ya, karena ini sangat penting. Jadi kalau panjang itu ditanya satuan internasionalnya apa? Karisa harus jawabnya meter gitu ya. Misalnya panjang meja ini adalah 1,5 meter gitu ya. Pak, boleh nggak pakai sentimeter? Boleh ya, boleh. Tapi untuk satuan internasionalnya gunakan yang meter gitu ya. Kemudian massa itu satuannya kilogram ya, itu ada simbolnya juga di sebelah kanannya nak. Kemudian waktu itu sekon atau second ya, atau detik bahasa Indonesianya ya. Kemudian suhu menggunakan Kelvin ya. Kalau untuk internasional Kelvin. Tapi kalau kita di Indonesia biasanya kita gunakan derajat Celcius ya. Kemudian kuat arus listrik, satuannya adalah ampere ya. Simbolnya A. Kemudian ada besaran pokok jumlah zat itu satuan internasionalnya mol ya, bukan mall big mall ya, beda ya Karisa. Kemudian intensitas cahaya yaitu satuannya kandela atau simbolnya CD ya. Oke, sebentar Bapak minta waktu sebentar ya. Ini nggak usah Bapak jelasin ya. Nanti Karisa mencari sendiri apa itu panjang. Nanti Bapak berikan juga materinya karena waktu ya. Kemudian ada masa, ada waktu ya. Kemudian ada suhu, kemudian ada kuat arus listrik ya. Kemudian ada jumlah zat, kemudian ada intensitas cahaya gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya ya ini Karisa yang kita pelajari hari ini adalah fisika itu mempelajari fenomena alam, yaitu menjawab pertanyaan pemantik di awal tadi ya, nak. Kemudian fisika itu menggunakan pengamatan, ya kita amati dulu kenapa bendanya jatuhnya ke bawah. Kemudian kita ukur gitu ya. Kemudian dari pengukuran tersebut diperolehlah data, kemudian dari hasil data tersebut kita analisis gitu ya, atau kita olah datanya. Kemudian fisika bermanfaat untuk memahami alam dan memecahkan sebuah masalah gitu ya. Kemudian besaran dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Itu pengertian besaran tadi ya nak ya. Kemudian kalau besaran pokok itu adalah besaran yang tidak dapat diturunkan atau besaran sudah ditetapkan. Kemudian besaran pokok tadi ada berapa? Karisa? Halo Karisa? Ya, ada 7. Ada 7. Masih ingat nggak tadi apa aja? Coba sebutin. Panjang, Oke. masa, lupa Pak. Panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya dan jumlah zat ya. Ya, jadi Karisa harus tahu itu ya. Oke. Coba tebak Karisa. Nomor 1. Meteran, Oke, boleh. Selain meteran apa? Ada nggak yang lain? penggaris, Oke, nomor 2. eh, nggak tahu Pak. Masa benda tadi yang kilogram tadi nak apa yuk? Kalau Neraca, oke, neraca boleh. Atau kalau bahasa sehari-harinya apa? Kita kalau beli beras tuh pakai apa atau beli bawang di pasar-pasar? timbangan, Timbangan. Oke. Kalau nomor 3, jam, jam atau? stopwatch, Oke, nomor 4.
Termometer. Oke. Nomor 5, apa satuan internasional untuk besaran panjang? Tadi, Apa ya? L. ayo. Apa? L, Pak. Apa satuan internasionalnya untuk besaran panjang tadi? L. Lupa saya, Pak. Yang nomor 1, sama kayak nomor 1. OM. M ya, atau me? Meter. Oke, ya. Oke, saya rasa nggak ada tanya jawab ya. Coba Karisa sampaikan bagaimana perasaan Karisa hari ini setelah kita belajar fisika. Dan berikan satu hal ilmu apa yang Karisa dapat. Satu aja deh, kan tadi banyak tuh. Coba sampaikan. Senang, Pak. Jadi lebih paham tentang fisika. Jadi lebih ngerti gitu. Apa? Oke, Terus yang saya dapat dari pembelajaran hari ini banyak, Pak. Salah satunya boleh deh disebutin. Karisa yang tadinya nggak tahu ternyata tahu gitu. Kalau Boleh fisika tentang tuh eh, nggak cuma mempelajari tentang benda-benda yang bergerak gitu, Pak. Ternyata tuh banyak banget yang dipelajari dari fisika. Dari kehidupan oke. sehari-hari juga banyak. Ternyata aktivitas kita itu aktivitas yang membutuhkan ilmu fisika ya sehari-hari gitu ya maksudnya ya. Ya, gitu, Pak. Oke, terima kasih ya Karisa sudah menyampaikan refleksinya. Nah, jadi nanti Karisa di asinkronusnya tolong kerjakan ini nak. Silakan boleh di screenshot ya. Nanti kalau Karisa nggak paham boleh japri Bapak atau tanya di grup. Di situ Bapak juga ada di grup ya. Jadi nanti Karisa melakukan pengamatan nih. Pilih 5 benda yang ada di sekitar Karisa, di rumah Karisa aja gitu ya. Kemudian kerjakan di dalam tabel di bawah. 5 aja bendanya nak. Boleh Karisa ngukur apa gitu ya. Boleh ngukur suhu, boleh ngukur waktu juga boleh. Ngukur panjang benda, ngukur masa benda juga boleh. Silakan. Paling tidak ada 5 ya. Ya, misalnya ada 5. Besaran yang diukur adalah besaran dari 7 besaran pokok tadi ya, nak. Kemudian alat ukurnya yang digunakan apa gitu ya. Tadi kan sudah sekali saya sebutin tuh alat ukur banyak tuh. Kemudian satuannya apa ya. Itu aja. Ada pertanyaan Karisa? Nggak ada, Pak. Oke, paham ya untuk penugasan ini, aktivitas ini ya. Ya, Pak. Oke, nanti Karisa boleh di buku gitu ya, di paket penggaris ya. Nanti boleh difoto atau gimana, atau di scan atau seperti apa ya. Dikirim kemana, Oke, Pak, nanti? Karisa. Ya, oke, Karisa, selamat belajar, selamat melanjutkan pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, Karisa pelajari dapat bermanfaat untuk Karisa. Dan Bapak minta maaf kalau ada kalimat Bapak yang menyinggung ya, baik perasaan ataupun perkataan ataupun perbuatan Bapak selama kita tatap maya di Zoom ini. Oh iya, kemudian ada Zilda ini ya. Zilda, halo Zilda. Halo Pak, Oke, Zilda, tadi ada penugasan, sempat lihat nggak penugasannya? lihat Pak. Oke, nanti boleh tanya Karisa ya. Boleh tanya Karisa. Atau mau tanya Bapak juga boleh sekarang, saya kasih kesempatan nih. Itu nanti kirimnya ke mana Pak? Nanti kirimnya di Google Classroom, ada Google Classroom-nya kan? Ada Pak. Nanti Google Classroom-nya, nanti Bapak siapkan di situ apa namanya formnya. Nanti kalian intinya boleh boleh di scan atau di foto. Yang penting jelas kerjain ngerjakannya boleh pakai file, boleh pakai laptop silakan. Kalau mau pakai tabel yang bagus silakan. Tapi kalau mau pakai tulisan tangan juga nggak apa-apa. Bebas. Oke Pak. Oke, nanti materinya juga Bapak share di Google Classroom yang di kelas fisika ya. Ya Pak. Oke, oke Bapak rasa cukup. Nanti di pertemuan berikutnya kalau bisa hadir tepat waktu ya Nak dengan kondisi seperti apapun. Oke, oke Bapak akhiri. Selamat pagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Samarinda.